Siapakah yang memasang kata atas berkat rahmat Allah? Kalau tidak ulama besar, tidak mungkin bisa masang kalimat itu. Yang masang kalimat itu yaitu 3 ulama. 1 Kiai Wahid Hasyim, putranya Kiai Hasyim. 2 Kiai Agus Salim dari Bukit Tinggi, dari Kota Gadang. 1 Kiai Wahid Hasyim dari Jombang, oleh Kiai Agus Salim. 3 Kiai Abdul Qohar Muzakir Jogja, pemimpin Muhammadiyah Jogja. Kiai Wahid Hasyim pemimpin Nahdlatul Ulama. Ya Agus Salim yaitu memimpin Syarikat Islam. 3 ulama besar itu yang masukkan kalimat atas berkat rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan video sambungan kemarin yang berjudul tokoh-tokoh yang meletakkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam Undang-Undang Dasar Alinea ketiga. Simak selengkapnya tetap di channel Tasawuf Nusantara. Selamat menyaksikan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia dinyatakan oleh rakyat ini karena berkat rahmat Allah. Ini takdir. Dan didorongkan keinginan luhur, ini ikhtiar. Jadi bertemunya takdir dan ikhtiar menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Bukan hadiah dari sekutu. Kemerdekaan Indonesia ini bukan ngemis-ngemis kepada Jepang, bukan hadiah dari sekutu, bukan semata-mata ikhtiar kita. Tanpa berkat rahmat Allah kita tidak mampu, mustahil. Mustahil. Siapakah yang memasang kata atas berkat rahmat Allah? Kalau tidak ulama besar, tidak mungkin bisa masang kalimat itu. Yang masang kalimat itu yaitu 3 ulama. 1 Kiai Wahid Hasyim, putranya Kiai Hasyim. 2 Kiai Agus Salim dari Bukit Tinggi, dari Kota Gadang. 1 Kiai Wahid Hasyim dari Jombang, oleh Kiai Agus Salim. 3 Kiai Abdul Qohar Muzakir Jogja, pemimpin Muhammadiyah Jogja. Kiai Wahid Hasyim pemimpin Nahdlatul Ulama. Ya Agus Salim yaitu memimpin Syarikat Islam.
Tiga ulama besar itu yang masukkan kalimat atas berkat rahmat Allah. Buktinya susunannya itu jelas. Kalau tiga ulama tidak mungkin tahu susunan itu. Mengapa tidak rahmat dulu? Kok berkat dulu? Ini yang tahu ulama. Jadi jelas dikawal terus negara ini oleh ulama-ulama itu. Kalau bukan ulama, mungkin nyusun itu rahmat dulu. Tapi oleh karena yang nyusun itu teks itu, akhirnya ketika ulama, yang tahu ulama, lainnya tidak tahu caranya itu. Pada yang nyusun 9 orang, yang ulama besar, ulama nasional, dikata itu 3 itu. Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim, Kiai Abdul Qohar Mudzakkir. Jadi ulama-ulama warasatul anbiya itu semua mengawal. Mengapa kok berkat dulu? Susunannya itu nyontoh susunannya Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu artinya berkat. Makanya huruf awal bi. Rahmat rahim itu dari Rahman dan Rahim. Maka itu berkat rahmat, bukan rahmat berkat. Gitu. Dan apa arti berkat? Apa arti rahmat? Saya tidak menerangkan panjang lebar, karena itu membutuhkan kitab Al-Fadhil Quran yang tebal 1000 halaman. Kalau menerangkan berkat rahmat ini. Dan itu jelas itu. Coba kalau tidak ada atas berkat rahmat, ya banyak orang sesat semata-mata hasil perjuangan kita. Ini tak kabur. Kalau saya kabur kufur. Jadi ulama-ulama warasatul menyelamatkan jangan sampai bangsa Indonesia menjadi kufur. Mengingkari nikmat pertolongan Allah itu kufur. Makanya sampai sekarang semua dalam rekod sidika mesti pakai itu. Jadi itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi pengawalnya kemerdekaan. Coba, pertama kan dengan ini rakyat menyatakan kemerdekaannya. Tapi sebelum menyatakan kemerdekaan, apa awal? Atas berkat rahmat Allah. Yaitu hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim akto. Segala urusan baik yang tidak dikawiti dengan bismillahirrahmanirrahim putus. Putus dari apa? Putus dari berkat, putus dari rahmat. Tidak ada berkatnya, tidak ada rahmatnya. Begitu pula apalagi negara. Jadi yang dikehendaki oleh ulama itu supaya negara ini tetap dalam berkat Allah, tetap dalam rahmat Allah. Jangan tiru-tiru orang-orang yang takabur.
rumangsa hasil perjuangan dhewe. Coba ini takabur. 400 tahun gak berhasil ingin merdeka, tapi setelah merdeka kok Tuhan disingkirno dalam akidah semata-mata perjuangan ini bangsa Indonesia tidak ada nyebut Allah. Nah ini kesalahan besar. Bagaimana kami jadi bangsa yang kufur? Itulah hebatnya. Cuma akhir-akhir ini banyak yang lupa. Nah ini mengkhawatirkan. Banyak yang lupa. Nah saya sebagai ulama ikut usaha jangan sampai melupakan keimanan kepada Allah. Kalau atas berkat rahmat Allah kita terus keimanan, pelayan keimanan. Tapi kalau semata-mata perjuangan kita sendiri, kita sudah bukan melayani pelayanan Allah. Pelayan takabur. Takabur adalah kufur. Kufur janji Allah neraka. Nah ini untuk menyelamatkan caranya ulama warasatul anbiya itu. Sampai saya sudah berulang-ulang surat dari warga Siddiqiyah yang kepada saya tidak ada kata berkata, saya tidak membaca. Karena saya mencontoh Bismillah yang ada dalam negara. Coba banyak-banyak. Tapi sampai pemerintah sendiri itu jarang suratnya itu memakai atas berkat rahmat Allah jarang. Lah ini lupa, lengah, mengingkari pertolongan Allah. Coba kita mampu apa menghadapi penjajahan? Coba, kalau mampu kau sejak dulu 400 tahun nih lo, gak mampu. Kalau diteliti, wah banyak buku-buku, tumpuan buku yang keliru itu banyak yang mengingkari pertolongan Allah itu banyak. Itu hebatnya warasatul ulama, warasatul anbiya itu menyelamatkan negara ini ikut para ulama. Ada tokoh-tokoh Islam ya yang jadi tentara, jadi jenderal. Ada tokoh-tokoh Islam yang jadi politikus, ada tokoh-tokoh Islam yang jadi kepala-kepala partai dan sebagainya. Ini banyak. Jenderal Sudirman, iya ulama. Bagaimana? Juga banyak. Jadi semuanya itu ikut para ulama-ulama warasatul anbiya ikut memperjuangkan karena perintah Rasul hubbul waton minal iman. Jangan kalau belum berhasil ngerengek nyuwun kepada Allah memberikan pertolongan supaya selamat, supaya berhasil. Kalau sudah berhasil Allah gak didengus. Semata-mata perjuangan bangsa Indonesia itu kan orang ketemu. Jangan ikut-ikut orang yang takabur.
Banyak pengarang-pengarang itu yang sudah melupakan Allah, banyak. Nah saya ini ikut-ikut mengingatkan, menyadarkan, baik pun kepada masyarakat, kepada warga negara, kepada pemerintah, ikut-ikut menyadarkan. Bukan saya mampu menyadarkan, tidak. Tapi ikut barangkali ada manfaatnya, begitu. Barangkali. Harapan saya begitu. Jadi supaya hati-hati memahami begitu banyaknya buku-buku, tertarik. Saking banyaknya buku-buku yang keliru, tertarik yang keliru bisa. Nah, ini salah. Nah inilah di antara kita memuliakan para ulama warasatul anbiya dengan mengadakan hol para ulama-ulama itu. Apalagi dua pemimpin itu kalau baik semua, tapi kalau dua pemimpin itu ulama dan pemimpin-pemimpin yang megang kebijaksanaan itu baik. Memang tidak semuanya pemimpin-pemimpin itu, juga pemimpin-pemimpin ada itu yang kurang baik ya ada. Bahkan pada mencurigai ulama-ulama yang agama. Kadang dihubung-hubungkan banyak teroris, dihubung-hubungkan karo pesantren. Itu kan suudzon namanya, suudzon. Buruk sangka. Buruk sangka. Kadang-kadang sampai mengingatkan saja 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Berhubung kadang pundake ketempelan kuningan, dikena kekuasaane. Wah. Padahal dia itu tidak bisa diajak berdialog. Gak ngerti. Repot nek kapan gak mengerti karo wong jak berdialog, ndak usah berdialog. Ngono. Biar tetap bodoh mereka itu. Bagaimana dunia ini terhadap bangsa Indonesia? Kalau kita itu terus bodoh. Bodoh ndak mengerti negarane dhewe. Nah, ini. Jadi banyak. Saya baca sudah banyak negara Pancasila tebal. Saya hitung butir-butirnya Pancasila saja sampai 47 butir. Tapi belum pernah dirangkai. Jadi masih ceceran butir-butir tok. Sampai sekarang ini saya terus ikut mengawal. Apalagi dalam Thariqah Siddiqiyah ini tidak pernah bisa dikawal. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah di channel Tasawuf Nusantara. Semoga apa yang disampaikan beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah kita menjadi lebih paham akan negara Indonesia yang kita cintai ini dan mengetahui siapakah ulama besar yang meletakkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di alinea ketiga dalam Undang-Undang Dasar 45.
Semoga apa yang disampaikan menjadi pengertian bagi kita semuanya dan menambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan di channel Tasawuf Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.